Sobat RSCM, perkenalkan saya Dr. Agung Kusumawardani. Saya salah seorang staf dari KSM Kedokteran Jiwa Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Mood swing itu adalah perubahan suasana hati. Kadang kita merasa senang, kadang kita merasa sedih. Itu kan normal aja ya, setiap orang bisa mengalami hal seperti itu. Kadang-kadang juga disebutnya emotional roller coaster karena bisa berubah-ubah dalam hitungan hari. Seperti itu kira-kira. Bisa jadi mood swing itu normal ya, karena semua dari kita punya perasaan ya, jadi bisa ada naik turun perasaannya, sedih, senang, bisa berganti-ganti, tapi itu hanya berlangsung sementara. Sementara kalau bipolar itu perubahan suasana hatinya lebih intens dan berlangsung lebih lama ya. Jadi kalau dia sedihnya cukup berat atau cukup jelas, atau kalau dia happy, senangnya juga berlebihan dan berlangsungnya nggak cuma 1-2 hari. Jadi intens dan menetap perubahan suasana hati tersebut sampai berlangsung minimal 1 minggu, bahkan bisa berlangsung lebih dari 2 minggu. Seperti itu, dan tidak hilang dalam hitungan hari seperti mood swing. Kalau bipolar tidak diterapi dengan tepat, itu bisa berdampak terhadap keseharian atau kehidupan orang tersebut, bisa mengganggu fungsinya. Jadi orang tersebut bisa mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas-tugas hariannya. Kalau dia remaja atau pelajar, dia tidak bisa sekolah atau tidak bisa menyelesaikan sekolahnya, atau kalau dia sudah bekerja, jadi mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kalau bipolar itu gangguan atau problem dalam suasana perasaan yang berlangsung minimal rentang waktu tertentu, minimal 1 sampai 2 minggu, bahkan bisa lebih, dan mengganggu fungsi orang tersebut ya, sehingga mengalami kesulitan dalam kehidupan sehari-harinya. Oke, untuk diagnosis untuk gangguan bipolar harusnya ditegakkan oleh seseorang yang memang profesional. Jadi orang yang memang punya kompetensi untuk menentukan apakah ini suatu gangguan atau bukan. Sebaiknya tidak mendiagnosis sendiri. Kalau kita melihat atau menduga ada orang sekitar kita, teman atau keluarga yang kita duga mengalami gangguan bipolar, sebetulnya nomor 1 pasti kita bantu ya dia untuk tidak mengalami masalah terhadap perubahan moodnya tadi ya. Dan tentunya kita antar atau kita sarankan untuk berkonsultasi kepada profesional ya. Karena kalau tidak kan nanti mengganggu ya fungsi dia. Karena kalau kita lihat teman-teman biasanya kalau punya keluarga yang mengalami gangguan fisik, misalkan gangguan penyakit jantung atau gangguan kanker, itu terus punya perhatian, terus memberikan dukungan dan sebagainya ya. Begitu juga harusnya kita lakukan kepada teman-teman yang kita duga mengalami gangguan mood seperti salah satunya bipolar ini. Ya, baik Sobat Sehat RSCM, apabila kita melihat atau menduga teman kita mengalami gangguan bipolar ya, sebaiknya kita memberikan dukungan kepada teman kita ini ya, sehingga mereka tidak mengalami kecemasan atau tidak mengalami kekhawatiran apabila menceritakan apa yang dia rasakan ya. Jadi kalau kita menerima mereka apa adanya, mereka akan juga bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan. Jadi tidak ada lagi hal-hal yang membuat mereka takut untuk bercerita tentang apa yang dia alami mengenai perasaannya ya. Jadi nggak ada stigma lagi untuk mereka yang mengalami gangguan bipolar seperti itu. Jadi kita bantu mereka untuk mendapatkan pertolongan yang terbaik ya.